knowledge tentang produk SDB. Takutnya di sini cuman merefresh aja ya, merefresh aja kan di sini sudah semuanya juga sudah banyak pakai SDB. Tapi nggak apa sih, nggak apa, silakan duduk Mbak. Ya, oke, sedikit nggak apa-apa ya. Refresh untuk produk knowledge-nya dari produk-produk SDB ada apa aja ya sebelum kita masuk ke sesi demo, yaitu demonya dari Mbak Intan dan juga dari tim art SDB nantinya untuk smoothing ya. Ya, oke silakan untuk ininya slide-nya sedikit aja sedikit ya, slide katalog kita sedikit aja ya. Oh iya, saya lupa ya. Ini jarang-jarang loh SDB juga kedatangan namanya Cimuli nih, sebelah ini Cimuli nih namanya nih ya. Itu tuh, ini juga petingginya dari SDB itu jarang-jarang, cuman kota-kota tertentu aja ya. Nih itu Cimuli ya. Oke lanjut. Oh ya, PT Citra Usaha Lamindo yang ini metriknya ya. Apa sih keinginan owner salon? Lanjut ya, ini metrik bisnis salon ideal. Ini sekilas saja ya. Artinya pada saat kita mau meluangkan kita untuk berbisnis salon, kita harus juga tahu ya hasil yang memuaskan keinginan pelanggan, yaitu best quality ya. Dalam arti kalau best quality itu udah merangkum semua ya. Terus juga yang terpenting kalau membuka salon itu tempat yang memang strategis ya, itu pokok utamanya. Jangan kita misalkan baru buka salon kita nyelip salonnya tuh ya. Kalau bisa juga jalurnya 2 arah ya, 2 arah gitu ya. Ini sekilas aja ya, sebenarnya saya mau panjang ngebahas tapi kata tim jangan terlalu panjang karena ini pembahasannya nanti aja ya. Terus yang kedua pelanggan, yang pasti kalau sudah berhubungan dengan pelanggan ya berarti hasil kita harus bagus ya, biar nanti pelanggan juga puas. Kalau misalkan hasil yang bagus, salah satunya berarti kita harus upgrade skill ya. Jangan pokoknya jangan sayang-sayang kita upgrade skill ya. Terus juga ini ada hubungannya dengan yang bawah. Terus yang juga opportunity SDB, opportunity itu peluang SDB ya. Jadi SDB startingnya baru kurang lebih 2 tahun. Bagaimana kita bisa bersaing dengan produk yang sudah existing ya. Secara ya produk yang sudah existing kan itu bagus semua ya teman-teman ya. Pokoknya yang namanya produk semua bagus, nggak ada yang jelek produk. Tapi bagaimana dengan starting produk SDB yang belakangan itu bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah bagus-bagus itu. Yang pertama ya, ini cuman bocoran sedikit ya, SDB itu secara kualitas memang Pak Rudianto dengan Pak Rudi Hadiswarno itu memang kolaborasi tentang bagaimana supaya SDB itu tetap bagus secara kualitas. Makanya kita coba riset dengan R&D ya, kebetulan kerjasama dengan technical, bagaimana secara kualitas ingredientnya juga ingredientnya juga diperhitungkan secara fragrance, secara viskos, semuanya itu diperhitungkan dengan SDB ya. Terus secara kualitas yang penting itu hasilnya, risetnya ya. Riset itu gimana sih hasilnya lebih bagus apa enggak SDB, bisa bersaing apa enggak, karena apa? Kalau misalkan starting belakangan hasilnya kurang bagus, otomatis SDB nanti akan ditinggalkan dengan teman-teman salon pastinya ya. Makanya Pak Rudianto kalau bisa lebih bagus, Pak kalau lebih bagus harganya jangan lebih mahal ya dari produk lain ya. Siap kata Pak Rudianto ya. Itulah, tepuk tangan untuk Pak Rudi dong ya. Kita harganya ada di tengah-tengah, nggak mahal kayak produk-produk ini, enggak, tengah-tengah ya. Tengah-tengah tuh dalam arti ke bawah enggak, ke atas juga enggak, pokoknya bersahabat ya gitu ya. Itu sekilas saja udah itu mah ya. Langsung lanjut, thank you. Lanjut lagi untuk knowledge ya. Untuk knowledge yang untuk produk kita, coba dong slide-nya. Halo, sudah ya, sedikit ya. Oke, produk katalog kita nih yang ada sekarang. Yo, yang pertama buka Mas slide-nya ya. Ini sebelum saya menjabarkan yang perlu diperhatikan dengan teman-teman, produk kita sudah sah di Badan POM ya, lisensi halal kita sudah ada. Yang kedua, yang paling penting adalah lisensi yang namanya CPKB. Tahu nggak CPKB apa? Cara pembuatan kosmetik yang benar. Jadi kalau udah ada lisensi CPKB, cara pembuatan kosmetik yang benar, itu sudah
naungi ya, karena kalau misalkan kita overclaim aja di ingredient itu pasti kita kena tegur. Nggak boleh, yang membahayakan pasti kita kena tegur sama badan hukumnya. Makanya lisensi yang namanya CPKB itu penting, cara pembuatan kosmetik yang benar. Oke, lanjut. SDB punya smoothing, ada 4 SKU smoothing SDB sudah tahu ya. Ada yang normal, ada yang damage, ada yang resisten, dan juga ada yang extra resisten ya. Jadi ya saya yakin sudah pada tahu ya. Normal biasanya untuk kategori rambut yang ngembang atau ikal yang diameternya tipis, terus juga damage sudah dipastikan untuk rambut yang rusak ya. Gak ada resisten biasanya untuk ikal yang diameternya tebal ya. Nah terus selanjutnya ada extra resisten itu diperuntukkan untuk rambut keribo atau semi keribo. Oke, keunggulannya pelurusan rambut kita diformulasikan dengan hasil yang natural lembut ya. Terus bau tidak menyengat. Sedikit untuk teman-teman, kita ada new product nantinya ya. Kedepannya ada new product, new formula untuk produk smoothing kita. Yang aromanya akan lebih soft dibanding yang existing ya. Nanti. Oke, selanjutnya ada X-Ribbon. Nah X-Ribbon ini ya persamaannya dengan produk sebelah ya. Kalau di sebelah ada rebonding, kita ada X-Ribbon. Jadi perbedaan smoothing sama rebonding sudah tahu ya, yang satu hasilnya natural. Nah untuk X-Ribbon ini hasilnya flat, ya hasilnya flat, tapi dia tidak kaku, hasilnya tetap shiny. Ya ini diperuntukkan untuk rambut ikal kencang atau semi keribo atau keribo untuk X-Ribbon ini. Ya, yang tadi smoothing, yang saat sekarang ini yang warna merah ini X-Ribbon. Kalau bahasa dari produk lain namanya rebonding. Ya, sekilas info. Lanjut. Ya, ini kelima SKU kita, 4 SKU smoothing dan 1 SKU rebonding atau X-Ribbon. Ya, oke lanjut. Ya, lanjut aja, nggak usah jalani persapan, udah pada tahu. Selanjutnya yang kedua kita punya step 2 netral ya, dengan komposisi seperti biasa ya, dengan bahan baku krim ya. Hasilnya juga pada saat dipadukan itu akan menghasilkan hasil yang smooth ya. Makanya kalau ada pertanyaan, boleh nggak dengan produk lain, step 1-nya produk STB, step 2-nya produk lain. Pertanyaan itu saya akan jawab boleh ya, tapi takutnya nggak match. Boleh ya, bisa nggak? Bisa, takutnya nggak match. Takutnya hasil step 1-nya bagus, kedua kita ketemu step 2-nya yang kurang misalkan. Tiba-tiba hasil yang harusnya natural lembut, ini kita nggak tahu ya. Gitu ya. Makanya kalau produk itu kalau bisa satu kesatuan aja ya. Karena sudah di trial semuanya. Tapi kalau bicara boleh ya. Oke. Yang kedua ada Milky, perbedaannya krim sama Milky ya. Yang satu krim, yang satu bentuknya cair, agak cair. Aplikasinya lebih enak mana? Selera. Ya. Kalau Milky memang dia lebih seamless ya, lebih halus. Pada saat kita aplikasi itu lebih gampang, tapi itu selera sih. Ya. Itu dua produk ini. Karena kan di produk teman-teman sebelah juga pasti ada ya, yang namanya Milky ya. Sudah ada, kita SDB juga punya Milky nih. Nah, dua rangkaian netral ini bisa untuk dipakai semua ya. Untuk yang step 2 ini bisa dipakai untuk satu kesatuan smoothing. Jadi all smoothing itu bisa pakai untuk yang Milky ini, karena Milky juga kalau di sininya kan serinya X-Ribbon ya, diperuntukkan untuk X-Ribbon, tapi bisa juga untuk smoothing ya. Kelebihannya apa? Ada cooling efeknya, aromanya wangi, terus juga dengan perpaduan step 1 memaksimalkan perusahaan dengan hasil natural flat tapi natural, tidak kaku ya. Oke lanjut. Teknik pelurusan, gak usah, teknik pelurusan udah pada pintar semuanya, nanti ya ada sesi Q&A nanti, terus. Ya, ke selanjutnya ada seri treatment, seri keratin, ada 4 SKU seri keratin kita, sampo, conditioner, masker, dan juga serum ya. Seri keratin ini diperuntukkan untuk rambut-rambut yang kondisinya frizzy atau rusak ya. Kalau misalkan kita pakai 4 SKU, sampo, masker, conditioner, dan juga serum. Step by stepnya jangan salah ya. Kalau misalkan kita pakai 4 SKU, yang harus dilakukan pertama sampo. Kedua jangan conditioner dulu yang dilakukan, tapi masker dulu ya.
Setelah kita masker, baru conditioner, baru serum. Itu kalau misalkan kita pakai 4 SKU-nya. Jangan sampo, conditioner, masker, serum, itu jangan ya. Jadi harus urutannya sampo, terus masker, ketiganya conditioner, baru serum. Gitu ya. Kalau kita mau pakai 4 SKU ini. Oke, ini diperuntukkan untuk rambut rusak. Bisa untuk servis di salon. Misalkan buka nih, pakai roller banner. Buka jasa servis untuk rambut rusak. By SDB, 4 item ini pakai. Bisa juga untuk B2C nih ya. Karena kita bisnis to bisnis, B2B itu bisnis to bisnis. Antara prinsipal dengan orang salon namanya bisnis to bisnis. Tapi juga bisa juga dengan B2C, antara bisnis kita ke ini bisa dijual kembali ya. Jadi kakak-kakak nih misalkan mau beli treatmentnya SDB bisa dijual kembali ke customernya. Tapi jangan proses chemicalnya ya, jangan barang-barang chemical. Jangan smoothing dijual, jangan color dijual, mereka nggak bisa pakai. Tapi kalau yang sifatnya treatment boleh dijual kembali. Misalkan beli 80.000 jual 300.000 kan begitu, salah. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Udah saya jelasin ini semuanya. Sekarang masuk ke Daily Sampo Color Protect ya. Jadi ini seri juga 4 SKU ya. Nah kalau yang seri color ini diperuntukkan untuk rambut-rambut yang sudah color. Kalau tadi kan untuk rambut rusak, kalau ini untuk rambut yang berwarna ya. Sama step by stepnya sampo, masker, conditioner, baru serum. Step by stepnya sama kalau mau pakai 4 SKU. Ingat ya, yang keratin untuk rambut rusak, seri keratin tadi. Yang satu seri color ini, color care ini, itu diperuntukkan untuk rambut yang sudah diwarna. Jangan salah, kalau rambut bekas diwarna jangan dikasih yang keratin. Ya, kasih yang seri color protection ini. Oke lanjut, saya cepat-cepat aja nih. Terus ada antifreeze heat protection ya. Jadi antifreeze ini dipergunakan untuk sebelum step 1 ya. Fungsinya apa? Sebagai protect pelindung dari proses chemical. Jadi dia ngelapisin kutikula dulu, pada saat step 1 nanti masuk dia akan terprotek ya, nggak terlalu ngegedor tuh yang namanya step 1. Kita paksakan pintunya kebuka kutikulanya. Bisa nggak untuk perawatan sehari-hari? Bisa ya, untuk rambut-rambut kusut dan juga untuk rambut-rambut yang ngembang. Banyak juga dijual nih, dijual sama salon-salon. Kalau rambutnya kusut, kering, terus juga ngembang, itu bisa pakai yang antifreeze ini, dijual kembali ya. Untuk antifreeze lanjut. Oke lanjut. Heat protection ya. Heat protection itu digunakan sebelum pencatokan ya. Jadi sebelum catok pada saat smoothing itu gunakan heat protection. Gunanya sebagai pelindung dari panasnya catok. Ya, jadi pelindung dari panasnya catok pakai heat protection ini ya. Aplikasi semprot dari batang ke ujung ya. Itu gunanya. Bisa nggak untuk di rumah? Bisa. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke color kita. Kalau bicara color sudah tahu ya, color SDB itu lisensinya itu Jerman ya. Cuman memang banyak diproduksi di kalau bisa banyak produksi di tempat-tempat yang selain Jerman gitu ya. Artinya lisensi dari produk kita itu Jerman. Ya. Kalau bicara color kita seperti salon-salon pada umumnya ada warna dingin, hangat dan juga warna natural ya. Oke lanjut ya, ini teknologinya inovasi dalam perbaikan kualitas warna ya. Amakal ya 50% update, long layer color fluctuation dan bright color vibrance itu 25% ya. Oke lanjut, ini nanti terlalu jauh. Nah ini ada warna natural dari 10 sampai dengan 60. Terus juga ada seri-seri warna color hangat ya. Itu warna-warna bisa kita lihat ya. Oke lanjut. Ya warna-warna serinya bisa kita lihat ada warna gold dan juga warna copper, red juga kita ada. Lanjut, ya ini warna-warna dinginnya ya, warna-warna pastel seperti 807 sampai berikutnya di 822. Terus juga kita ada warna ungu dan juga warna as ya. Ini warna-warna dari seri-seri kita. Lanjut. Oke, ada seri high lip. Kalau di produk lain seri high lipnya kan 11, 12, 13 ya. Kalau SDB itu seri highlightnya 901, yang 90 ya.
bukan 9.1 tapi 90. Itu seri high lift kita. Bisa nggak lifting? Bisa. Misalkan Mas Dimas, bisa nggak seperti pada umumnya seri high lift level 11, aplikasi dengan 9% langsung lifting? Bisa ya. Sama pokoknya. Kalau bicara high lift itu berarti bicaranya kalau pada saat di rambut virgin dia akan lebih hype, dia akan lebih liftingnya akan lebih tinggi dibanding produk bukan high lift, tergantung dari oksidannya. Kalau misalkan oksidannya 912 pakai seri high lift ini akan di rambut virgin akan naik ke maksimal di level 78 ya, apalagi rambutnya halus gitu ya. Rambut halus bisa ke 78, tapi kalau rambutnya agak resisten memang di 6 aja dia bisa naik. Rambut virgin itu bisa loh langsung jadi warnanya ya. Oke, terus juga kita kalau ada seri ekstra ini kalau bisa kita samakan dengan produk lain itu korektor ya. Sifatnya sebagai booster dia. Jadi tujuannya dari korektor ini memberikan intensitas ya. Jadi misalkan warna targetnya kita mau lebih intens itu bisa pakai korektor. Cuman korektor ini nggak bisa berdiri sendiri, ingat ya. Yang namanya seri ekstra ini nggak bisa berdiri sendiri, harus campuran. Untuk campuran aja. Perbandingannya 10 banding 1. Misalkan 10-nya color ekstra atau korektornya 10 banding 1, 1%-nya ya. Misalkan 100 kita pakai colornya berarti 10 mili kita pakai ekstranya, nggak boleh terlalu banyak dan memang dia hanya berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri, hanya untuk campuran aja, itu seri ekstra. Terus juga ada seri lightener, kalau seri lightener ada bisa juga buat pernis atau juga bisa lifting, itu kalau dulu ya kalau di produk lain itu kalau misalkan kita nggak mau di bleaching bisa pakai seri lightener nih rambut virgin nih. Jadi aplikasi seri lightener ini di rambut virgin misalkan kita nggak mau bleaching ya, cuman hanya di level 5, 6, maksimal 7, itu pakai seri lightener ini aja. Lightener ini aja, stress itu warnanya naik baru masukin warna target ya. Tapi untuk rambut virgin bisa juga untuk mengemik nih. Kalau misalkan warnanya mau sedikit agak naik, beli agak sedikit padding misalkan, itu bisa dicampur antara warna dengan seri lightener ini 00 000 ini ya. Oke lanjut. Ya selanjutnya kita masuk ke seri bleaching. Bleaching yang pernah pakai bleaching SDB itu kita tahu ya, itu bisa sampai level 9 ya. Pakai 3% pun bisa sampai ke level 9 dengan catatan ambil selapis tipis, terus foiling, diamkan kurang lebih 1 jam bisa langsung naik ke level 9. Memang dia tendangannya lumayan kenceng ya. Tapi tidak merusak rambut. Terus juga dipegangnya juga pegang aja deh bleaching SDB. Dia nggak perih, nggak ninggalin putih-putih ya. Gitu ya. Jadi kalau yang pernah coba nih apalagi cuma 13 apalagi 6%, pakai 6% luar biasa. Tapi hindari 9 atau 12 karena kalau technical ya menghindari penggunaan apalagi kita menggunakan bleaching ya di 9 atau 12%. Apalagi 12%. Karena kita mau hasil dari color itu afternya nanti si klien kita itu tetap sehat ya. Jangan kita money oriented ya. Kita time is money, waktu adalah uang, tapi nggak berlaku kalau buat saya kalau untuk nge-bleaching ya. Yang penting cepatkan time is money. Tapi nggak begitu, gimana hasilnya supaya afternya nanti kliennya tetap rambutnya sehat dan puas gitu loh. Gitu ya. Pokoknya kalau misalkan rate kita mau naik harganya usahakan bikin si klien itu senang hasilnya tetap bagus gitu ya teman-teman. Oke lanjut. Ya, oksidan ada 3, 6, 9, 12. Kalau misalkan bicara keunggulan sudah tahu ya, wangi kita bubble ya. Terus juga pada saat diaplikasi dengan color juga wanginya tetap enak. Perbandingan tuh color kita 1:1 dengan oksidan kita. 3, 6, 9, 12 ya masing-masing itu keperuntukannya beda-beda ya. Setiap rambut yang habis di lightening usahakan oksidan digunakan, saya rekomendasikan 3% ya. Setiap sudah kita menggunakan bleaching nih, terus NUV-nya sudah masuk nih. NUV tahu nggak NUV?
NUV itu natural underlying pigment ya, atau kalau biasanya disebut undercoat. Pada saat kita melakukan proses lifting yang namanya NUV atau undercoat, sudah pas nih targetnya. Oksidan yang dipakai mencampur warna cukup 3%. Karena apa? Tujuannya hanya mendeposit warna. Kita udah nggak mau naikin lagi nih, nggak mau naik lagi nih, ya, nggak mau naikin warna lagi karena tujuannya hanya mendeposit. Karena kan undercoatnya bleachingnya sudah pas. Coba ada rambut yang sudah bleachingnya pas pakai 9% atau 12%, warnanya akan fading nggak? Pecah pasti warnanya, gitu ya. Oke, 3, 6, 9, 12 nanti kalau untuk pemakaiannya untuk level-levelnya kita belajar di kelas workshop nanti ya. Kalau misalkan SDB ada kelas workshop ikut, nanti ada Mbak Intan tuh besok yang ikut kelas workshop Mbak Intan ya. Lanjut. Ya, ada sampo silver ya. Sampo silver kegunaannya sebagai apa? Perawatan untuk rambut-rambut yang sifatnya warna-warna dingin kayak hijau, biru, ungu, itu bisa perawatannya pakai sampo silver. Selain itu menghilangkan warna pigmen kuning di batang rambut. Kalau misalkan kita mau ke level 10, sedangkan kita nge-bleaching cuma sampai level 9, jangan harap kita tambahin bleaching itu sampai level 10, jangan, karena rambut akan putus. Jadi bantu dengan sampo silver untuk menghilangkan pigmen warna alami di batang rambut. Tapi di level 9 ya, baru bisa ketendang dengan sampo silver. Jadi nanti kuningnya hilang, jadinya dia ke asli atau ke putih. Ya, itu ya. Nih, sampo silver. Oke, lanjut. Dan ini pasangannya conditioner silver ya, ada samponya, ada conditionernya. Lanjut. Kita cepat-cepat aja. Ya. Terus juga ada styling ya, hairspray. Lanjut. Styling SDB ada 2, ini yang aerosol ya. Yang aerosol jadi ultra hot dan juga brush out ya. Fungsi dari ultra hot kita tahu ya, hasilnya lebih matte, lebih keras. Kalau yang brush out yang ungu ini, yang ungu dia hasilnya glossy, kencang tapi glossy ya. Ini biasanya kalau misalkan disanggul buat bikin sirip, finishing touchnya pakai yang merah yang ultra hot gitu ya. Atau mau styling yang nggak terlalu kencang, misalkan ada glossy-glossinya, ada membel-membelnya, pakainya yang brush out. Tapi kalau misalkan lagi styling web misalkan atau blow variasi ya, pakai misalkan mau kuat, mau seharian pakai yang merah yang ultra hot. Keunggulannya apa? Wangi ya. Pernah ada yang pakai belum SDB? Ya, nanti beli itu di counter kita ya. Harganya mumpun lagi murah. Ini enak loh wanginya ya. Oke. Sekilas ya saya terus juga. Lanjut. Nih, yang ketiga yang non aerosol. Non aerosol ya, non aerosol artinya nggak gas ya. Dia bentuknya cair. Nah ini hair lacquer namanya. Biasanya buat sanggul-sanggul modern nih. Buat sanggul-sanggul apa? Sanggul-sanggul tradisional. Yang sasak itu loh. Yang sasak mau disemprot finishingnya pakai yang hair lacquer ini bagus nih ya. Bentuknya cair. Dia kencang banget. Ya ini cair, yang tadi gas ya, dalam bentuk gas, ini non aerosol. Ya ada 3 nih. Ada 3 ini yang untuk styling ya. Oke. Kelebihan dari produk kita semuanya tanpa meninggalkan residu bau, aroma, wangi. Ini saya sekilas-sekilas aja merefresh ya. Langsung. Ya. Terus Nutribus terapi. Nah ini banyak yang ini nih, banyak yang kecelek nih dengan ini. Kadang-kadang ini apa namanya? Lanjut. Oh sorry. Serum Blue sudah pada tahu ya? Serum Blue udah tahu kan fungsinya ya? Jadi sebagai free treatment nih, pada saat nanti serum blue ini dipakai habis bleaching, terus juga kita tuang serum blue, kita masas, diamin apa untuk menjaga keelastisitan ya, keelastisitan, aduh susah banget ngomong, elastisitas ya, menjaga elastisitas rambut pada saat nanti habis di bleaching, elastisitasnya kembali nanti ya, lebih kuat, terus kita mau masukin warna lebih aman gitu ya. Ini fungsinya. Terus juga bisa misalkan setelah coloring atau setelah smoothing bisa ini ya. Lanjut. Nah ini yang baru kita launching, ini ada Nutrifil Essence. Nah Nutrifil Essence ini pernah tahu nggak kalau misalkan di produk sebelah ya, itu fungsinya juga sama ya, sebagai booster juga nih.
Fungsinya dia untuk tambahan pada saat kita melakukan pembleachingan. Jadi kalau bleaching misalkan rambutnya kita lihat sensitif nih, ini bleachingnya bisa kita tambahin dengan Nutrifil ini ya. Perbandingnya 10% dari bleaching plus oksidan, 10% ya. Misalkan bleaching dengan oksidan 200 gram total semuanya misalkan ya. Nah 10%-nya berarti 20 gram ya. Ini bisa dicampur dengan bleaching pada saat kita ketemu rambut-rambut yang memang sudah agak sedikit sensitif. Terus kalau untuk color itu bisa 10 gram juga ya. 10% dari total color dan oksidan ya. Total color dan oksidan. Misalkan colornya, kalau bleaching bisa 20 sampai 10 sampai 20 tadi ya. Tergantung kesensitifan dari bleaching si rambut itu pada saat nge-bleaching. Tapi kalau color 10%-nya aja. Misalkan color peroksidan 100 mili, berarti ininya 10 mili gitu ya. Terus kalau untuk smoothing tentatif, kalau misalkan untuk campuran smoothing juga bisa nih. Kalau rambut-rambut rusak, misal kita mau aplikasi rambut rusak nih. Ya, waduh rambutnya rusak nih, kita pakai yang damage. Nah damage-nya, yang step 1 yang damage bisa dicampur Nutrifil ini. Perbandingannya berapa? Perbandingannya tergantung. Kalau misalkan dia terlalu frizzy, ya terlalu rusak, terlalu parah untuk rambutnya, ini 10% juga ya. Kalau misalkan nggak terlalu parah bisa 5% ya kalau smoothing. Itu ya. Ini bisa untuk campuran. Oke? Lanjut. Nah, terapi keratin ini banyak yang kecelek nih. Tadi saya sebutin ya, terapi keratin ini. Smoothing keratin bukan sih Mas Dimas, banyak tuh pertanyaan tuh smoothing keratin juga yang biasa-biasa kita ini gitu, bukan ya. Jadi terapi keratin ini hanya untuk sebagai treatment ya. Treatment bisa free treatment, bisa juga after proses chemical, bisa juga untuk perawatan untuk rambut rusak. Contoh misalkan pada saat kita mau lakukan smoothing, rambutnya rusak, bisa juga habis sampo pakai terapi keratin ini. Nanti terakhir setelah step 2 dilasnya pakai terapi keratin untuk pengganti conditioner. Alasannya kenapa? Kandungan vitaminnya lebih banyak dibanding conditioner. Untuk perawatan sehari-hari rambut rusak bisa nggak? Bisa. Jadi jangan salah lagi ya, bukan smoothing keratin, bukan ya. Ya gitu ya. Lanjut. Ya, Extreme Pro ini yang terbaru hair tonic kita sudah mau launching nih ya. Kita ada 2 untuk daily dan juga untuk rambut yang rontok ya. Lanjut. Nih untuk rambut rontok untuk scalp. Kalau misalkan nanti nggak tahu udah keluar belum di sini ya di Bali ya, udah dikirim belum ya. Jadi hair tonic itu SDB juga ngeluarin ya. Untuk perawatan sehari-hari fungsinya untuk merawat akar rambut ya, memperkuat akar rambut ya. Terus juga kalau yang satunya yang warna biru scalp tonic itu untuk digunakan untuk rambut yang kondisinya rontok ya. Rambutnya rontok bisa pakai seri yang satunya yang reaktif ya. Jadi untuk merangsang pertumbuhan rambut. Ada 2, wanginya juga aromanya enak. Lanjut. Ya. Terus juga ini kita ada sebentar lagi punya SDB akan launching ya. Ada scrub, ada hair spa tuh. Hair spa samponya ada, scrubnya ada dan juga sampo dan hair spa-nya juga ada. Ada 3 rangkaian kita. Kalau untuk yang ketombe kita ada scrubnya. Ya, ada yang cooling min ya. Kalau misalkan yang seneng min itu ada di hair spa, seri hair spa. Ya, ada cooling min untuk rambut, ada yang cooling min dan juga ada yang untuk rambut berketombe ya. Ini akan launching nih kita nih sebentar lagi. Hair spa namanya. Hair spa sama masker beda ya. Hair spa targetnya kulit kepala dan juga batang rambut. Ya, oke lanjut. Ya, ini dia, udah lanjut ini sudah tadi dijelasin, lanjut ada sampo sampai dandruff, ada cooling min. Sudah? Lanjut? Sudah belum? Ya, lanjut. Halo? Lanjut? Sudah? Selesai? Ya, itu saja ya karena saya sekilas-kilas takutnya terlalu lama. Kalau saya jabarin terlalu panjang nantinya takut bete ya. Oke, itu saja rangkaian dari produk SDB, sekedar merefresh juga sekedar informasi kita juga ada produk baru untuk launching di bulan akhir bulan Oktober ini. Insya Allah keluar ya. Oke.